Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Biasa yang ke-24. Bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai dengan 35. Kalau minggu yang lalu kita mendengarkan bagaimana Yesus menyembuhkan orang tuli dan bisu. Hari ini Yesus mengajak para muridnya berjalan-jalan dari kampung ke kampung, masih melanjutkan perjalanan yang lalu. Dan mereka sampai di daerah Kaisaria Filipi. Daerah ini di sebelah utara Galilea, di kaki Gunung Hermon, jauh dari Yerusalem, jauh dari tradisi keyahudian. Daerah ini juga jauh dari pengaruh-pengaruh kebudayaan Yunani. Boleh dikatakan Kaisaria Filipi ini merupakan tempat yang netral. Karena justru di situ ada banyak macam budaya. Tidak ada yang dominan. Dan di daerah yang netral ini, Yesus bertanya tentang identitas dirinya. Dia bertanya kepada para murid, menurut kata orang, siapakah aku ini? Yesus ingin mengetahui tanggapan orang banyak tentang dirinya. Maka kemudian para murid menjawab, ada yang menganggap Yesus itu seorang nabi. Ada yang menganggap Yesus itu seperti Elia. Ada yang menganggap Yesus itu seperti Yohanes Pembaptis. Dan ketika Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu sendiri, siapakah aku? Dan diwakili oleh Petrus, mereka menjawab, engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Dalam dialog itu ada 3 pendapat yang diberikan orang maupun para murid terhadap Yesus. Orang banyak menangkap Yesus itu seperti Yohanes Pembaptis. Yohanes ini seorang yang mengajarkan hidup rohani, mengajarkan jalan kebijaksanaan, mengajarkan jalan-jalan yang harus dipraktekkan seperti seorang guru. Ada yang lain menganggap Yesus ini seperti Elia, seorang nabi, utusan Allah yang membawa berita tentang Allah, yang menyampaikan ajaran-ajaran tentang Allah. Memang pada waktu itu Yesus dikenal oleh orang banyak sebagai seorang guru yang mengajarkan jalan-jalan kebijaksanaan. Yesus seringkali berdebat dengan orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat, karena memang mereka waktu itu menganggap Yesus itu sebagai orang yang seprofesi dengan mereka. Yesus ini seorang guru yang mengajar. Namun demikian, ketika Yesus bertanya kepada murid, Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Dan Petrus dipuji oleh Yesus karena Petrus menjawab dengan benar. Dan ternyata
Mesias yang dimaksudkan oleh Yesus itu Mesias yang dijelaskan oleh kitab Daniel, anak manusia. Dalam kitab Daniel, khususnya Daniel bab 7 ayat 13 sampai 14, di sana digambarkan bahwa ada orang serupa anak manusia menghadap yang maha tinggi, yang lanjut usianya, dan dia mendapatkan kuasa dari yang lanjut usianya itu untuk kemudian dijalankan. Anak manusia ini akan mengalahkan dalam arti dihormati kekuasaannya oleh segala bangsa. Dan Yesus menempatkan dirinya di situ. Maka dapat disimpulkan bahwa identitas Yesus bukan hanya seorang guru rohani atau seorang pengajar kebijaksanaan. Yesus lebih dari itu. Yesus adalah anak manusia yang membawa kuasa dari atas, dari yang lanjut usianya. Yesus bukan hanya orang yang pergi keliling mengajar. Dia bukan hanya guru kebijaksanaan atau yang mengajar kerohanian. Dia sendiri dianugerahi kuasa untuk menjalankan semua yang dia ajarkan. Maka Yesus kemudian mengatakan bahwa anak manusia harus mengalami penderitaan, ditolak oleh tua-tua, para imam, namun pada hari ketiga bangkit. Ketika Petrus mengatakan kepada Yesus, "Guru, itu tidak akan terjadi," Yesus pun membentak Petrus, "Enyahlah iblis, karena kamu memikirkan bukan apa yang dipikirkan Allah, tapi yang dipikirkan manusia." Baru pada saat wafat disalib dan kebangkitannya, para murid sadar bahwa Yesus adalah Mesias. Dialah yang punya kuasa dan dialah yang diberi kuasa. Dia bukan hanya mengajar, dia bukan hanya berkata-kata, dia bukan hanya memberikan cara hidup rohani, tetapi dia juga menjalankannya. Dan akhirnya dia sendiri menjadi jaminan keselamatan melalui kebangkitan setelah wafatnya. Disinilah arti Mesias. Disinilah identitas utama Yesus. Sekali lagi, Yesus bukan hanya seorang guru kebijaksanaan. Yesus juga bukan seorang pelatih hidup rohani, tetapi dia jaminan keselamatan. Dia sendiri menjalankannya, dan dia sendiri yang akan menjadi kekuatan setiap orang yang berani percaya kepadanya. Wafat dan kebangkitan Yesus adalah jaminan keselamatan itu sendiri. Semua yang berpegang pada Yesus, semua yang menjalankan hidup Yesus akan mengalami keselamatan sebagaimana Yesus mengalaminya. Itulah Mesias, Raja Penyelamat untuk kehidupan kekal. Semoga iman kita diteguhkan dengan memegang Yesus, Sang Mesias. Amin.